terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sungguh mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari puasa Ramadan ini, kita jumpa lagi dalam tadhkirah. Mudah-mudahan senantiasa membawa spirit keagamaan bagi kita, sehingga bisa memotivasi, bisa mendorong untuk bekerja sesuai profesi sebentar. Dan tentu juga kita niatkan semuanya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi khususnya di Ramadan yang berlipat ganda pahalanya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan yang sejak awal diinformasikan oleh agama, baik Al-Quran maupun hadis, bahwa dia adalah bulan mulia. Maka kita dimotivasi agar seluruh amalan bisa kita amalkan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Dan memang benar demikian adanya. Kalau pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat sedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu bukan hanya bulan Ramadan, pasti. Infak bukan hanya di Ramadan. Bahkan zakat mal tidak harus menunggu Ramadan. Hanya saja kalau ada yang zakatnya sudah dekat-dekat Ramadan, sekali menunggu tinggal seminggu misalnya, dia tunggu nanti Ramadan, itu boleh. Karena orang mengharapkan pahala yang berlipat ganda di dalamnya. Nah, ada yang perlu kita perbaiki dasarnya dulu, pemahaman kita. Apa itu sedekah? Sedekah ini seringkali kita samakan infak, zakat. Memang tidak masalah kalau secara umum dianggap seperti begitu. Karena intinya pemberian dari orang yang berniat membantu sesama dan taqarrub ilallah, semuanya tujuannya seperti itu. Hanya saja penggunaan kata sedekah itu, ayo kita perhatikan dalam Al-Quran insyaAllah sebentar. Dia punya makna tersendiri. Yang lebih mendasar lagi pemirsa sekalian, sedekah itu dari kata sadaqah, yasduku sadaqatun. Jadi yang kita bahasa Indonesia kan itu pakai ha di belakang, sadaqah, karena disingkat dari kata sadaqatun. Tapi asal katanya adalah sadaqah. Apa artinya? Benar. Kalau kita menggelari Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqnya di situ karena seluruh perilakunya benar. Nah, kalau pemberian dari seseorang yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah, kenapa diistilahkan sedekah? Di sini pentingnya difaham. Karena orang yang merasakan ada rezeki Allah bagi dia, lalu dia keluarkan kepada orang yang butuh, sungguh sangat benar. Maka orang yang tidak memberikan sedekah salah. Oh, terlalu cepat salah.
Saya hanya jelaskan seperti itu karena sedekah artinya sangat benar. Jadi kalau tidak ditunaikan, maka salah. Maknanya begini pemirsa sekalian. Apa yang Allah anugerahkan kepada seseorang berupa tenaga, kecerdasan berbisnis, kehebatan berkarir, lalu hasilnya diberikan kepada yang butuh dari hamba Allah, itu yang dimaksud oleh agama sangat benar. Karena kita bekerja dari Allah. Kekuatan, inspirasi, akhlak, termasuk keberuntungan di dalamnya, itu dari Allah. Kenapa juga menjadi benar? Tidak semua orang yang berusaha, tidak semua orang yang bekerja keras sama rezekinya. Karena ini dari Allah, maka derajat rezeki seseorang pasti beda-beda. Maka orang yang bersedekah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sangat benar. Di situ pemirsa sekalian, jadi makna sedekah itu benar. Saya lanjutkan sedikit pemirsa sebelum kita masuk yang khas Ramadan seperti yang diamalkan oleh Nabi. Jadi gini, sedekah itu lebih kepada yang sudah mengarah status hukum. Apa maksudnya Ustaz? Bahwa ada sedekah yang sunnah, tapi Al-Quran lebih banyak menggunakan sedekah itu bahasa lain dari zakat. Saya ulangi ini pemirsa, agar jelas kita memahami makna sedekah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, dari dalil Al-Quran. Karena Al-Quran minimal dua istilah yang digunakan ya. Ada sedekah, juga ada infak. Penggunaan di sini ada bagusnya kalau kita tahu, karena sedekah itu sudah lebih mengarah kepada yang teknis. Maksudnya teknis, Allah sudah tentukan objeknya. Bahkan sudah diperintahkan untuk mengambilnya. Tapi dalilnya saya akan sebut setelah kita jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya mereview agar ada sedikit, walau sudah mafhum bagi kita sekalian, tapi saya review. Kalau Al-Quran menggunakan kata sedekah, minimal 2 ayat yang saya mau sampaikan,
itu sudah bentuk diterjemahkan ke Indonesia menjadi zakat. Nanti sedekah sunnah ada, tapi saya ambil dulu ini. Pertama, pada saat Allah berfirman, khudh min amwalihim, ambil dari harta orang-orang yang mampu itu. Sadaqatan, sedekah. Benar itu kalau diambil. Kenapa? Allah yang kasih rezeki. Dan ada orang yang bantu dia, sehingga dia rezekinya bagus. Ambil, perintah. Maka orang yang tidak bisa dan yang tidak mau bayar zakat itu sebenarnya boleh ambil, menghitungkan. Kalau kita di Indonesia jangan memaksa istilahnya. Karena mayoritas orang kaya, orang mampu di Indonesia datang sendiri bayar zakatnya. Nggak sulit, kira-kira begitu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena ada perintah. Maka kalimat khudh dimaknai oleh ulama kita bahwa itu sedekah yang hukumnya wajib zakat. Ada undang-undang zakat. Yang kedua, pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, dan seterusnya. Wa fir riqab di belakangnya. Menentukan objek di sini, maka juga diterjemahkan dengan zakat yang wajib dikeluarkan. Kenapa diputuskan bahwa wajib? Karena Allah secara detail menentukan fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, orang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. 8 asnaf kita sebut. Ini penggunaan kata sedekah dalam Al-Quran. Tapi pemirsa sekalian, kita akan masuk sedekah sunnah ya. Ada. Makna sedekah juga, kalau yang tadi ini dalam bentuk barang, boleh uang, boleh apa. Agama lewat hadis Nabi juga menyampaikan bahwa sedekah juga apa? Yakni tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau yang tadi belum mampu zakat, belum sampai nisabnya misalnya kaya, belum. Juga belum banyak sedekah-sedekah lain dalam bentuk materi. Maka, ini luasnya makna sedekah ini, senyummu ke hadapan saudaramu, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Apa artinya? Kalau sedekah itu ada yang wajib, diterjemahkan Indonesia menjadi zakat, tapi kalau itu kita belum berzakat, maka minimal bersedekahlah, berbuat benarlah dengan senyum kepada saudara. Nah, pemirsa sekalian, izin saya sekarang masuk ke Ramadannya, karena tema kita sedekah di bulan Ramadan. Jadi Nabi begini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Bukhari dari jalur Ibnu Abbas, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nasi, manusia yang paling ajwad. Apa itu ajwad? Jawad itu pemurah. Ajwad, lafal tafdil dipakai kode bahasa Arab ini, paling dermawannya manusia. Di mana ini? Di luar Ramadan. Bagaimana kondisinya kalau di Ramadan? Hadis Bukhari menjelaskan bahwa wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana. Apalagi bahasa kita kira-kira gitu. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan. Saya lanjutkan hadisnya. Kana yalqahu Jibril. Pada saat dia ditemui oleh Jibril. Jadi Nabi kalau Ramadan begitu sangat pemurah. Ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli laitin min Ramadana. Dan Jibril menemui, ayo kita perhatikan ini ya. Menemui Nabi fi kulli, jelas hadisnya.
fi kulli lailatin min Ramadana, setiap malam Ramadan. Salah satu penyebabnya tadi, selalu didatangi oleh malaikat. Jibril dalam hal ini, karena dia ajwad. Lalu apa yang dilakukan Nabi selain pemurah tadi menyebabkan Jibril sangat sering diutus oleh Allah kepada Nabi di bulan Ramadan tadi? Fayudarisul Qur'ana. Selain karena dia pemurah, dan ini juga amalan di Ramadan ini, dia mendaras Al-Quran. Jadi apa artinya ini? Itu kalau di pesantren, orang tua yang mendidik anaknya sangat pemurah itu. Mudah-mudahan dengan pemurahnya orang tua meniatkan anaknya, berdasarkan hadis ini, dimudahkan mendaras dan menghafal Quran. Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ibaratnya Nabi itu kedermawanannya lebih cepat dari angin yang kencang. Begitu. Nabi begitu ada yang dia masih bisa dia belum terlalu kenyang lah kalau kita. Langsung dia sedekahkan. Kita seperti yang kita tahu, kadangkala Nabi sering kalau datang ke rumah menduga lupa bahwa yang saya bawa kurma ke rumah itu sangat cukup dengan keluarga. Oleh karena keluarga butuh, belum cukup dibagi yang lain. Maksudnya tidak ada yang sisa. Tapi Nabi datang ke rumah, diperintah keluarganya. Ada yang mau dikasih kurma. Begitu makna hadis ini. Minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi dalam hal bersedekah, khusus di Ramadan, melebihi dari angin yang kencang itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang memotivasi kita bahwa di Ramadan ini ada rezeki dari Allah. Ayo bersedekahlah di dalamnya. Berbuat benarlah di dalamnya. Kalau di Ramadan, di luar Ramadan kita lambat-lambat. Sering lambat memberi, sering lambat menghitung apa yang bisa kita infakkan dan kita sedekahkan, maka Ramadan ini ayo kita lakukan. Karena kedermawanan Nabi menyebabkan didatangi oleh malaikat Jibril dan menyebabkan dia didaraskan Al-Qur'annya. Kelancaran Nabi baca Quran, walau dimodali oleh Allah sebuah mujizat satu kali saja bisa langsung hafal. Tapi dicontohkan kepada kita bagaimana Nabi mengulang-ulangi Al-Quran. Salah satu pengantarnya dan dipaketkan sebenarnya ajwad. Itulah sebabnya lembaga-lembaga pendidikan agama yang dulu, pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, pendidikan-pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia, ketemunya orang kaya yang dermawan dengan ilmu agama atau yang hafiz Al-Quran. Pesantren sekarang, saya maaf kalau agak konsen ke situ, tegak kokoh dan bisa mandiri karena dua ini ketemu. Ada hafiz Quran dan juga ada orang dermawan saling menunjang. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini ada rezeki Allah yang kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang butuh selain zakat. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi
di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khusus untuk pagi hari ini, ayo sama-sama kita berdoa berkah Ramadan. Kita semuanya diberikan oleh Allah berkahnya, rezekinya, sehingga kita semuanya mudah bersedekah. Nah, saya lanjut pemirsa sekalian. Salah satu bentuk yang khusus di Ramadan ini, dan luar biasa karena sudah kita amalkan bahkan membudaya. Ada hadis Nabi begini, "Man fattara sha'iman kana mithlu ajrihim min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a." Seseorang yang memberi sedekah dalam bentuk memberi makan. Nah, makan ini ya, memberi buka puasa. Berarti benda kira-kira. Maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala yang didapat yang makan itu. Min ghairi ayyang qusah. Tidak ada yang kurang. Jadi pahala dia buka puasa sendiri. Ada lagi pahala yang dia dapat seperti yang didapat oleh orang yang dia kasih. Inilah yang menyebabkan rata-rata di masjid kita itu berlimpah pemberian sedekahnya orang memberi makan kepada yang membutuhkan. Siapa yang butuh? Banyak saudara-saudara kita yang pekerjaannya di jalan. Dengan mudah sehingga buka puasa sekali sholat. Bagaimana tidak mulia kalau begitu. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau objeknya kita tanya, kita mau realkan ini. Kepada siapa itu sedekah yang utama? Kepada siapa? Kalau sedekah yang kita kategorikan tadi yang sunnah, bukan yang ditentukan tadi yang bahasa Indonesianya menjadi zakat, maka tetap lebih diutamakan satu, yang paling daruri. Paling daruri. Karena tasarruf atau pemberian kebaikan itu harus dilihat. Nomor satu adalah tingkat kebutuhan yang paling mendasar. Daruri bahasa agamanya. Yang kedua, hajiyah, kebutuhan. Beda loh. Kalau daruri dia darurat. Kemudian yang berikutnya adalah hajiyah. Kalau hajiyah terpenuhi maka ada tahsini. Nah, mudah diterjemahkan ini. Kita mau bersedekah, harus lihat dulu bahwa ada di sudut sana yang kendaraan saya tidak bisa masuk. Di lorong-lorong. Jangan biarkan. Jangan, maaf kalau saya menggunakan kalimat negatif. Jangan terus. Tapi ini kesannya hanya karena semangatnya. Kalau kita menduga daerah yang tidak bisa masuk kendaraan itu lorong misalnya, maka itu sebagusnya bagi orang yang mau bersedekah jalan-jalanlah ke situ. Yang saya mau tegaskan adalah afdolnya pemberian sedekah pada tingkat yang pertama daruri. Yang kedua hajiyah, yang butuh. Butuh ini tidak darurat. Banyak orang yang sudah punya baju tapi masih butuh baju baru. Tapi ada orang yang sampai sholat dia khawatirkan ada najisnya karena daruri. Apalagi yang tahsini, aksesori. Nah, kalau kita mau bersedekah, cari dulu ini. Andai kata kategori yang kedua, karena afdalnya bersedekah itu kepada aqarib, kerabat yang terdekat, bahkan keluarga yang terdekat. Lihat lagi keluarga kalau sama, cari lagi yang paling butuh. Jadi agama secara benar, karena sedekah itu kan selalu harus benar. Bukan sekedar memberi. Benarnya adalah lihat prinsip ini. Oh, ini orangnya lebih mampu dari saya.
teman. Tapi ini ada sahabat saya, oh dia lebih butuh, beda. Bukan berarti tidak bisa dikasih yang sama ekonominya, sama kesejahteraannya, bukan berarti begitu, bukan. Tapi cari yang kepada tingkatan tadi. Supaya benar. Supaya kategori agamanya yang dimaksud oleh ayat benar. Karena ayatnya kan begini. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang yang benar perilakunya. Dalam hal ini, benar cara memberinya. Peruntukannya juga benar. Wal musaddiqati, orang-orang yang benar dari perempuan, bersedekah dari perempuan. Wa aqradullaha qardan hasanan, dan orang yang memberi pinjaman kepada Allah. Apa pinjaman kepada Allah? Kita bantu hamba Allah yang tidak mampu membantu kita. Itu maknanya. Kasih ini, dia tidak bisa dia balas itu. Kasih dia, bahkan kalau perlu dia tidak harus tahu kita. Wa aqradullaha qardan hasanan. Apa balasan Allah? Fayudha'ifahu adha'afan. Atau yudha'af lahum. Allah melipat gandakan pahalanya. Walahum ajrun karim. Baginya ajar pahala yang memuliakan. Memuliakan apa maksudnya? Di dunia ini kita butuh stabilnya kerja kita. Kalau pengusaha tidak terganggu oleh alam bencana besar, tidak. Dari mana itu? Allah yang jaga. Caranya ini tadi. Siapa yang berbuat benar, bersedekah dengan benar, laki-laki atau perempuan, dan memberikan pinjaman kepada Allah. Bukan Allah yang dikasih pinjam, tapi hambanya yang pasti tidak bisa mengembalikan. Maka ada orang, kalau dia pinjam, dia bilang, saya mau pinjam Ustaz. Saya mau pinjam Pak. Berapa? 1 juta. Oh, tapi ya jangan pinjam. Ini ada, tapi juga ada saudaramu yang butuh. Kita sekian, ini juga sekian. Itu aqradullah. Karena kalau dia harus mengembalikan, maka dia kan orang yang tidak mampu. Nah, orang ini mampu misalnya. Banyak ya. Banyak di antara kita pemirsa sekalian merasa demikian, ada kelebihan rezeki dari Allah. Usahanya sama dengan saudaranya yang lain, tapi keberuntungannya beda. Kesejahteraannya berbeda. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita berpuasa Ramadan dan bulan yang penuh berkah ini, Allah mengkaruniakan kepada kita 2 hal. Rezekinya yang halal. Sehingga kita juga mendapat kemurahan hati. Memberikan juga secara benar dengan kaidah tadi. Daruri, tahsini, dan hajiyah. Ada 3 tingkatannya. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.